Mari mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sesuatu yang perlu ditanyakan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur set. Ya. Brosur halaman 4 dan halaman 5. Halaman 4 yang di tengah. Ani Ibnu Abbasin ani Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala umirna an nasjuda ala sab'ati a'dumin wala nakufa sauban wala sya'ran. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kita diperintahkan supaya sujud atas 7 anggota badan dan supaya tidak menahan pakaian dan tidak menahan rambut. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian pada halaman 4 masuk ke halaman 5. Ani Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'dumin alal jabhati wa asyara biyadihi ala anfihi wal yadaini war rukbataini wa atrafil qadamaini wala nakfitat siyaba wasya'ara. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan supaya bersujud atas 7 tulang anggota badan, yaitu dahi, dan beliau mengisyaratkan dengan tangannya pada hidungnya, 2 tangan, 2 lutut, dan 2 ujung telapak kaki. Dan kita tidak boleh ketika sujud menyingkirkan pakaian dan rambut. Mohon penjelasan dari brosur 4 dan 5, supaya tidak menahan pakaian dan tidak menahan rambut dan tidak menyingkirkan pakaian dan rambut. Mohon penjelasannya. Sama itu. Menahan, tidak menyingkirkan maksudnya sama. Jadi ya, kalau misalnya orang rambutnya panjang, mau sujud, kadang-kala kan apa itu, rambutnya ngelewer sampai di batuk itu, terus sujud, rambutnya ini ngelewer di batuk, sehingga untuk sujud itu seolah-olah terhalang oleh rambutnya, tidak perlu disingkirkan begitu, nggak perlu. Ya udah sujud. Jadi kalau sujud, 7 anggota akan sujud itu, kalau batuknya rambutnya ngelewer di batuk ini sujud sah apa tidak? Sah, tidak perlu disingkirkan. Ya, pakaian ya begitu. Pakaian zaman dulu jangan dianggap seperti pakaian sekarang. Ya, di sana orang Arab itu dulu sampai sekarang pun masih ada yang pakai kudung itu kan ada. Ya, pakai kudung, pakai apa itu? Ikal apa lah. Sampai sekarang kan masih ada yang pakai itu terus di atasnya kasih kepala bunter-bunter itu. Model orang Arab kan begitu, sih banyak. Nah, nanti misalnya pakai kan itu ketika sujud, pakaian yang di atasnya yang dipakai kudung tadi nanti ke lewer ke batuknya, sujud tidak perlu disingkirkan begitu, nggak perlu. Ya. Jadi yang penting sujud 7 anggota itu termasuk dahi, termasuk batuk ini, 2 tangan, dengkul dan sebagainya. Itu kalau terhalang pakaian, terhalang rambut tidak masalah. Ya, nah, kalau terhalang pakaian, terhalang rambut tidak boleh. Dan sujud malah supaya dengkulnya kena lantai apa dibolong. Kalau pakai celana panjang bolong, kalau pakai sarung bisa dinaikkan apa begitu, enggak. Jadi yang penting meletakkan tangan sujud itu dahi, kedua tangan, kemudian kedua lutut dan ujung-ujung dari kaki. Kedua ujung kaki itu, jari kaki. Itu harus meletakkan di tempat-tempat sujud. Terus dilarang juga kalau sujud jangan menghamparkan tangannya seperti anjing. Ketika anjing delosor itu tangan, kalau tidur tangannya kan di depan ini, maksudnya sujud itu ini 2 tapak tangan ini, ya, terus tangannya ini tidak ditempelkan di badannya, tapi direnggangkan begitu, ya.
Juga tidak boleh ditempelkan di tempat sujud lantai itu drosor itu nggak boleh. Itu maksudnya, jadi kalau memang rambutnya panjang, sujud ngepel nggak perlu disingkirkan. Ya, batu terkena rambut yang lebar tadi menghalangi sujud sah, tidak menghalangi itu. Apalagi halaman 8 masuk ke halaman 9. An Hudzaifah annahu shalla ma'a nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Fakana yaqulu fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la. Wa ma ata ala ayati rahmatin illa waqafa wa sa'ala. Wa ma ata ala ayati adzabin illa waqafa wa ta'awwadha. Rawahu Tirmidzi. Dari Hudzaifah bahwasanya ia pernah sholat malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam rukuknya subhana rabbiyal azim, maha suci Tuhanku yang maha agung, dan dalam sujudnya membaca subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Dan tidaklah beliau melewati ayat rahmat melainkan beliau berhenti lalu memohon rahmat, dan tidaklah beliau melewati ayat azab melainkan beliau berhenti lalu mohon perlindungan dari azab. Hadis riwayat Tirmidzi. Bacaan ruku subhana rabbiyal azim dan bacaan sujud subhana rabbiyal a'la. Bacaan ini ketika sujud dan ruku dibaca berapa kali, Ustaz? Karena ada warga yang mendengar panjenengan menjelaskan sebaiknya 3 kali atau 7 kali atau 10 kali. Mohon penjelasannya, Ustaz. Siapa yang menjelaskan begitu? Pernah ada yang mendengarkan begitu? Justru yang menerangkan 3 kali hadisnya doif gitu loh. Hadisnya doif. Tadi yang rungokke sing utuh. Kedua, ya, Umar bin Abdul Aziz itu kalau sujud ada sahabat yang mengatakan saya tidak pernah melihat anak muda sholatnya seperti sholatnya Umar bin Abdul Aziz. Dia kalau sujud, ya, sekira membaca 10 kali. Kok begitu seperti yang dilakukan oleh Nabi itulah. Tetapi tidak berarti 10 kali, karena ada hadis Nabi yang menerangkan Nabi ketika ruku, ketika sujud lama sekali. Lama sekali. Yang baca apa itu? Nah, bacaannya itu berulang-ulang. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Mungkin diulang-ulang. Ya. Lamanya rukuk seperti lamanya berdiri. Lamanya sujud juga seperti itu. Kalau berdiri padahal Nabi membaca Fatihah, kemudian membaca surat. Suratnya pun Al-Baqarah sampai selesai. Ya. Terus yang makmum mengira nanti mungkin akan berhenti pada 1 juz, ternyata 14. Ya, masih mengira Al-Baqarah selesai, mungkin surat Al-Baqarah ini nanti akan dibaca sampai 2 rakaat itu. Ternyata selesai Al-Baqarah masih baca lagi Al-Imran. Nah, sampai selesai juga. Dikiranya selesai Al-Imran sudah ruku, ternyata sampai baca Nisa juga sampai selesai. Coba bayangkan. Al-Baqarah membacanya dengan tartil, ora bandangan cepetan itu ndak. Ya. Dan dengan tartil. Berapa jam? Nah, maka tidak aneh kalau dalam hadis Nabi diterangkan Nabi sholat malam itu dari Isya sampai menjelang subuh. Ya. Sampai menjelang subuh. Nah, inilah, jadi ada batas di situ, enggak ada. Baca lebih boleh. Lah, kalau membatasi minimum, kemarin ada hadisnya kan, minimum baca 3 kali, ternyata batas minimum 3 kali itu hadisnya dhaif. Apalagi halaman 9 masuk ke halaman 10. An Aufi bin Malikin al-Ashja'i qala qumtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatan faqama fa qara'a suratal baqarati la yamurru bi ayati rahmatin
illa waqafa fasa'ala wa la yamurru bi ayati 'adzabin illa waqafa fata'awwadha qala summa raka'a bi qadri qiyamihi yaqulu fi ruku'ihi subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal 'azamati summa sajada bi qadri qiyamihi summa qala fi sujudihi misla dzalika summa qama fa qara'a bi ali imrana summa qara'a suratan rawahu Abu Dawud. Dari Auf bin Malik al-Asy'a'i ia berkata, saya pernah sholat malam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika berdiri, beliau membaca surat Al-Baqarah. Tidaklah beliau melewati ayat rahmat, melainkan beliau berhenti, lalu memohon rahmat. Dan tidaklah beliau melewati ayat azab, melainkan beliau berhenti, lalu memohon perlindungan dari azab. Auf berkata, kemudian beliau rukuk, seukur lamanya beliau berdiri. Beliau membaca di dalam rukuknya, Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati. Maha suci Tuhan yang mempunyai keperkasaan, kekuasaan, kesombongan, dan keagungan. Setelah i'tidal, kemudian beliau sujud, seukur lamanya beliau berdiri. Dan beliau membaca di dalam sujudnya seperti bacaan rukuk itu juga. Kemudian beliau berdiri lalu membaca surat Ali Imran. Kemudian beliau membaca satu surat. Hadis riwayat Abu Dawud. Mohon penjelasan hadis ini Ustaz. Ya sudah jelas ini. Jadi beliau membaca Fatihah, kemudian sama surat yang tadi awal dibaca itu surat Al-Baqarah. Kemudian ruku, ya. Setelah ruku bacaannya itu di situ lah. Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati. Nah, kemudian sujud. Sujud bacaannya ya seperti itu lagi. Ini bacaan ruku tadi. Sehingga kalau kita lihat ini bacaan ruku, bacaan sujud itu tidak hanya satu macam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli boleh. Subhana rabbiyal azim kalau ruku, subhana rabbiyal a'la kalau sujud boleh. Nah, kalau seperti ini juga boleh. Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamat. Itu juga boleh. Ruku sujudnya seperti itu. Ya, baca itu. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan bisujudi, nah beliau berdiri ketika ruku seperti lamanya ketika berdiri. Ketika sujud begitu juga lama seperti ketika ruku tadi ketika berdiri juga ya. Kemudian summa qoma faqara'a bi Ali Imran. Ya, setelah tadi masuk rakaat 2 berdiri bukan surat Al-Baqarah tadi yang dibaca tapi surat Ali Imran. Ya, summa qara'a suratan. Membaca satu surat. Jadi rakaat pertama satu surat, rakaat kedua satu surat. Nanti kalau masuk sholatnya kan tidak hanya 2 rakaat Nabi. Ya, sholat malam itu baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan yang dilakukan Nabi tidak lebih dari 11 rakaat. Itu. Membacanya satu surat. Kalau kita membaca dalam sholat berapa surat kita? Ya, kadang satu surat yang pendek-pendek itu dah. Yang kadang Qul birabil falak, terus nanti yang kedua Qul birabbin nas, Qul Allah, Qul inna atoina kan itu dah. Lah kalau membaca surat Al-Baqarah, Ali Imran itu tidak baca suratnya, paling yang dibaca hanya ayat. Ya, surat Al-Baqarah misalnya dari mulai Alif Lam Mim sampai surat Al-Baqarah ayat 5 paling ya, ayat 5, ayat 3, ayat 4 gitu ya. Nah, ada juga artinya tidak sampai selesai tidak. Kalau surat panjang tidak baca sampai selesai. Kalau Nabi membacanya sampai selesai. Maka itulah
Nabi pun tidak mewajibkan seperti itu gitu loh. Malah Nabi di hadis lain menerangkan setelah membaca Al-Fatihah, bacalah yang mudah bagi kamu. Ya, kalau mau ikut-ikut Nabi ya boleh, baca Al-Imran sampai selesai. Nanti rakaat kedua Al-Baqarah. Ya, boleh juga itu. Kalau aku dadi imam ngono, makmume melayu. Wong rampung wis turu ya. Apalagi halaman 11 Ustaz. An Aisyah qalat faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan minal firashi faltamastuhu fa waqa'at yadi ala batni qadamaihi wa huwa fil masjidi wa huma mansubatani wa huwa yaqul Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min 'uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Rawahu Muslim. Dari Aisyah ia berkata, pada suatu malam aku kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tempat tidur. Lalu aku mencarinya. Lalu tanganku menyentuh kedua telapak kakinya yang sedang ditegakkan. Pada waktu itu beliau sedang sujud. Beliau membaca dalam sujudnya, Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min 'uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Rawahu Muslim. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhoanmu dari kemurkaanmu dan dengan ampunanmu dari hukumanmu. Dan aku berlindung kepadamu dari siksamu. Aku tidak mampu menyanjungmu sebagaimana engkau menyanjung dirimu. Hadis riwayat Muslim. Apakah hadis ini yang menjadi dalil bahwa suami istri kalau bersentuhan wudunya tidak batal dan sah sebagaimana Aisyah menyentuh kedua telapak kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat sholat, Ustaz? Lah yang menjelaskan suami itu menyentuh batal itu mana? Ya kalau batal mesti ini tadi ya Nabi terus malah ora sida sholat, ya dah? Wudu se waktu disentuh perempuan, disentuh istrinya. Gak pernah mau sholat, ya mau sholat jelas dah wudu kan, Nabi mencium dulu sama istrinya, terus sholat. Maka kalau ada yang mengatakan bersentuhan laki perempuan maupun suami istri batal wudu, itu mana yang membatalkan? Padahal yang dilakukan Nabi ini mau sholat terus mencium istrinya tidak batal. Ini pas istrinya mencari Nabi, dapatkan kakinya Nabi sedang sujud tegak berdiri, ya kakinya itu utamanya juga menyentuh sampai ngerti loh kakinya berdiri tegak itu bukan karena kehilangan itu bukan padang, itu mesti lampunya saat itu mati, mulai gerayak gitu loh. Lah gerayai ketemu kakinya, kaki sedang berdiri tegak ke sujud, dama kakinya ditegakkan begitu, jadi menyentuh kan, ya tidak batal. Nah maka yang membatalkan wudu wanita laki perempuan baik suami istri kalau sudah wudu sholat mau sholat batal itu dari mana itu? Ya, setelah saya tekan dulu tahun 90 ya. Nah saya bersama saudara waktu jamaah haji itu dulu masih ada pengajian, ya pengajian MDI dulu. Nah, itu suami istri haji di pengajian MDI ditanyakan, karena bingung, karena mempunyai keyakinan suami istri kalau sudah wudu mau sholat itu bersentuhan batal. Padahal kalau orang tawaf itu harus bersih dari hadas kecil. Tidak boleh.
Padahal waktu itu di waktu haji mau tawaf bingung. Suami istri nih mau digandeng nanti batal. Nek ora digandeng hilang terus piye? Istrinya ribut. Terus suaminya ya bingung. Akhirnya suaminya menjawab, "Wis Bu, ning kene ora usah madhab-madhaban." Ya. Tadi kadang-kala mengikuti madhab itu bingung. Hah? Maka ikuti aja. Rasulullah, kalau menurut Rasulullah, laki perempuan, suami istri apalagi bersentuhan itu tidak membatalkan wudu. Nah, itulah itu waktu ditanyakan di waktu pas pengajian MD itu ditanyakan oleh bapak ibu yang pada haji tadi. Nah, akhirnya di sana lepas madhabnya. Bab katanya kalau mengikuti salah satu madhab, bersentuhan laki perempuan itu walaupun suami istri itu batal. Nah, itulah. Jadi dari lihat hadis ini menunjukkan tidak batal. Suami istri bersentuhan itu tidak batal. Ulama stumunisa memang dari situ pengertiannya, nah menyentuh di sini batal itu kalau menyentuh suami istri dalam arti bersetubuh. Kalau mencium pun tidak batal. Prakteknya itu dilakukan oleh Nabi, sekedar menyentuh ya tubuhnya, badannya. Tadi tidak, prakteknya ini ya. Ini istri Nabi mencari Nabi, memegang kakinya, ya tidak batal. Nah, di situlah. Jadi kalau menerangkan agama, kalau kembali pada Quran dan Sunnah, selesai. Ya, maka tidak perlu yel-yelan. Kalau terjadi perbedaan pendapat, berselisih pendapat, farudu ilallah, harus kembali pada Allah, kembali pada Rasulullah. Kembali pada Rasulullah, oh melihat hadis ini tidak batal berarti. Ya. Ada lagi kan yang menerangkan tidur itu membatalkan wudu. Ya. Tidur membatalkan wudu. Padahal kalau tidur membatalkan wudu, kembali aja. Karena yang berpendapat tidur batal wudunya itu kalau tidurnya berbaring atau tertelentang. Kalau tidurnya dengan duduk tidak batal. Yang menerangkan itu mana? Hadisnya tidak ada. Nah, kalau kembali pada Rasulullah, Rasulullah pernah ya satu saat menunggu subuh, beliau tidur sampai dalam hadis itu sampai mendengkur, ngorok. Turu kalau ngorok kan berarti tenanan kan. Nah, tahu-tahu mendengar suara Bilal adzan, Nabi terus terbangun karena mendengar adzan tadi, terus beliau sholat tanpa wudu. Dari praktek itu berarti tidur tidak membatalkan wudu. Ya, maka kalau kembali pada Rasulullah, pada Allah, Rasul selesai, tidak ada permasalahan. Sehingga terjadi permasalahan itu ya kembali pada pendapatnya masing. Coba kalau tadi tanya tidur. Kalau membatalkan wudu, kalau tidurnya berbaring, ada enggak hadis yang menerangkan itu? Ya, enggak ada. Kalau tidurnya duduk tidak, padahal Nabi tadi tertidur tidak diterangkan Nabi duduk apa terbaling tidurnya tadi. Enggak diterangkan, pokoknya tidur sampai ngorok. Gitu? Terus jangan ambil, oh berarti ngorok sunah Nabi, oh bukan. Yang gue seorang ngorok sunnah Nabi bukan. Nabi itu manusia biasa. Ya. Kul innama ana basarum mislukum. Nabi itu manusia biasa seperti kita. Hanya bedanya yuha ilayya. Bedanya Nabi diberi wahyu. Hanya bedanya itu. Kalau kemanusiaannya seperti kita, ya. Kalau ngantuk ya tidur, lapar ya makan, minum, haus, seperti yang dilakukan kita. Ya. Maka kalau kita tidur ngorok, Nabi pun ya pernah tidur tuh ngorok, bukan ngorok terus sunah Nabi, bukan. Ya, itulah, maka itu dari situlah kembali, kalau kembali pada tuntunan Allah dan Rasul, tidak ada permasalahan. Nah itu hakikatnya yang diwariskan oleh Nabi tentang Islam. Islam itu diwariskan oleh Nabi dua perkara, Quran dan Sunnah. Termasuk ini tadi, batal wudu dan sebagainya, itu Sunnah Nabi. Prakteknya Nabi menyentuh istrinya tidak batal. Prakteknya Nabi tidur tidak batal, gitu loh.
Kembali pada hadis Nabi. Kalau itu kita nyimpang dari tuntunan Allah, tuntunan Rasul, hanya pendapat pribadi atau pendapat gurunya atau pendapat ulama, boleh aja. Kalau itu pendapat tidak bisa ketemu, kembali pada Rasulullah. Mesti selesai kalau kembali. Maka fa in tanaza'tum fi shay'in faruddu ila Allah wa rasulihi in kuntum tu'minuna billah. Syarat kamu kembali pada Allah dan Rasul kalau kamu beriman pada Allah. Kalau tidak beriman ya susah. Kon kembali pada Allah pada Rasul, enggak, pokoknya menurut guru kura kok. Menurut guru saya tidak batal. Menurut kiai saya batal. Tasing dinut gurumu apa kiaimu? Nah, maka agama tidak diwariskan oleh Rasulullah, suruh mengikuti guru, tidak suruh mengikuti ulama. Tapi supaya mengikuti Allah dan Rasul. Malah kita dilarang cara beragama mengikuti ulama. Ya. Mengikuti ulama, pribadinya ulama. Seperti ahli kitab. Cara beragama cukup mengikuti para ulamanya. Tidak kembali pada kitab sucinya. Ya, hanya mengikuti para rahib-rahibnya. Tidak kembali pada. Kita dilarang, jangan seperti mereka. Coba dibaca lagi surat Taubat ayat 31. Bagaimana cara mereka beragama? Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Ya, inilah orang-orang alim itu ulama. Ulama itu namanya orang-orang alim. Mereka orang ahli kitab, cara beragama itu mengikuti ulama-ulama mereka dan mengikuti pendeta-pendeta mereka. Terus? Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Ya. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nah, karena mereka mengikuti orang alim mereka, ya, mengikuti rahib-rahib mereka, sampai menyembah Al-Masih putranya Maryam, itu pun diikuti, ya. Padahal Al-Masih itu bukan Tuhan, putra Maryam. Jadi Al-Masih itu anaknya siapa? Anaknya Al-Masih, Isa Al-Masih, anaknya Maryam. Gitu? Lah kalau anaknya Maryam, jelas bukan Tuhan, karena Tuhan itu lam yalid wa lam yulad. Nah Tuhan dua ibu itu jelas bukan Tuhan itu. Tapi orang alim-alimnya mengajarkan tuh, nah, apa yang diperintahkan orang alim seolah-olah itu agama, diikuti. Apa yang diperintahkan oleh pendetanya itu seolah-olah itu agama. Sampai menyembah Al-Masih putra Maryam pun dijalani. Padahal Al-Masih sendiri dalam Al-Quran terangkan mengatakan pada umatnya, beliau mengatakan Rabbi wa Rabbukumullah, Tuhanku dan Tuhanmu itu Allah, sama. Kamu dan saya bertuhan Allah, kamu dan saya wajib menyembah kepada Allah. Tidak boleh menyembah pada Isa, itu nggak boleh. Tapi orang-orang alimnya mengajarkan menyembah Al-Masih putra Maryam tadi. Nah, terus ada notnya itu dibaca. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Maksudnya, mereka mematuhi ajaran-ajaran orang-orang alim dan rahib-rahib mereka dengan membabi buta. Biarpun orang-orang alim dan rahib-rahib itu menyuruh membuat maksiat atau mengharamkan yang halal. Ya. Orang alim mereka menyuruh buat maksiat, suruh menyembah Al-Masih putra Maryam supaya disembah, maksiatnya itu dituruti karena mengikuti orang alim, ulama-ulamanya.
Lah orang Islam cara beragama semacam itu dilarang. Coba dibaca surat Al-Hadid ayat 16 lagi. Biar ingat. Jadi cara beragama jangan melu ulama, dilarang oleh Allah. Kalau malah hanya mengikuti ulama seperti ini orang ahli kitab, mengikuti orang alimnya, ulama-ulamanya akhirnya tersesat. Nah, ajaran ulama-ulamanya itu bertentangan dengan kitab sucinya. Karena itu dia disuruh oleh ulamanya diturut walaupun bertentangan dengan kitab sucinya. Orang Islam dilarang cara beragama seperti itu. Kalau kamu mengaku dirimu orang Islam, beragama boleh, ngaji pada ulama boleh, ngaji pada ustadz boleh, ngaji pada kiai boleh. Tetapi kalau yang diajarkan itu agama Islam, tidak nurut apa yang dikatakan ulama, tidak nurut apa yang dikatakan kiai, tidak nurut apa yang dikatakan ustadz, kalau memang tidak dasari dari Islam itu sendiri. Lah Islam yang diwariskan Rasulullah hanya dua sumbernya, yaitu Quran dan Sunnah. Maka kalau kita mengkaji pada ustadz, mengkaji pada kiai, mengkaji pada ulama, harus ditunjukkan sumbernya. Kalau Quran surat apa, ayat berapa. Kalau hadis riwayatnya siapa, harus begitu. Kalau itu hanya pendapat ustadz, nggak boleh dipakai. Nah, dibaca itu. Surat Al-Hadid, surat ke-57 ayat 16. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitab min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Nah, itu ya. Perhatikan nih, alam yakni lilladzina amanu antasya'a qulubuhum li dzikrillah. Ya, apa belum tiba saatnya orang yang mengaku dirinya beriman? Orang yang mengaku dirinya beriman, termasuk kita. Kalau kita mengatakan saya beriman, sudah saatnya belum? Hatimu mau tunduk, patuh, ya, untuk mengingat Allah dan mengikuti kebenaran yang diturunkan oleh Allah. Wa manazala minal haq. Yang diturunkan oleh Allah apa? Al-Quran. Nah, kalau kamu mengatakan saya beriman, sudah saatnya belum? Hatimu tunduk patuh mengikuti kebenaran Al-Quran. Itu ditanya kita. Masalah kalau ayat itu dibaca sekarang, seolah baru turun sekarang, menanya pada kita, hei kamu yang beriman, sudah saatnya belum? Hatimu tunduk patuh mengingat kebesaran Allah, ya, dengan mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Sudah saatnya belum? Itulah baru turun sekarang ayat itu kalau dibaca. Ya, setelah ditanya begitu, Allah mengingatkan. Ayat berikutnya artinya terus wala yakunu, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Ya, tadi ditanya belum saatnya. Hatimu tunduk patuh dipimpin dengan Al-Quran. Lanjutnya ditunjukkan larangan. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Kalian orang-orang yang mengaku beriman itu jangan berkeadaan seperti orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum Al-Quran. Mengapa mereka tidak boleh diikuti? Itu diterangkan. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Mereka sudah terlalu lama pisah. Masa yang sangat panjang, maksudnya masa yang lama. Ya, berpisah dengan kitab sucinya. Karena cara beragama hanya mengikuti ulama-ulama dan pendeta-pendetanya. Lah orang Islam ya akan sama. Kalau cara beragamamu hanya mengikuti ulama, mengikuti kiai, mengikuti ustadz, tanpa ditunjukkan kebenaran dari Al-Quran maupun Sunnah, ya, apa yang dikatakan ustadz seolah-olah itu agama.
Apa yang dikatakan oleh kiainya sholat itu agama. Padahal Rasulullah mewariskan agama itu hanya Quran dan Sunnah. Maka kalau kita mengkaji Islam kepada ustadz boleh, pada kiai boleh, pada ulama boleh. Tapi kalau menerangkan agama harus ditunjukkan dalilnya seperti tadi yang baru saja saudara tanyakan tadi. Ya, dan agama menyentuh perempuan itu kalau sudah batal, laki perempuan bersentuhan batal apa tidak kalau sudah wudu. Ya. Ulama satu mengatakan batal, kiai mengatakan batal, ustadznya batal kalau apa itu ada syahwat. Ya. Kalau menyentuh biasa tidak batal. Nah itu dasarnya mana itu semua? Nah. Tidur membatalkan wudhu apa tidak? Tanyakan ulama, oh tidur batal, alasannya hilang ingatan. Ya enggak? Ya enggak? Teguhan kiai, batal enggak tidur? Batal, kalau tidurnya dengan berbaring. Kalau tidurnya duduk tidak batal. Teguhan ustadz, beda meneh. Ustadznya menerangkan, tidur batalkan dua apa tidak? Batal kalau sampai ngiler. Nah, umpamanya gitu loh ya toh. Semua itu harus pakai dasar. Nah, karena tidak ada dasarnya semua kembali pada Allah, kembali pada Rasul. Itu namanya berselisih, kembalikan pada Rasulullah. Ternyata pada Rasulullah pernah Rasulullah mencium istrinya mau sholat, tidak wudhu lagi terus sholat. Tapi kan tidak batal loh. Pernah Rasulullah tidur, kemudian mendengar muadzin mulai adzan, Rasulullah terbangun terus sholat tanpa wudhu lagi. Berarti tidur tidak membatalkan wudhu. Itu bukti-bukti yang dilakukan Rasulullah. Nah, maka kalau kembali pada tuntunan Allah dan Rasulnya jelas, wes rasanya tidur. Nah itu Nabi kan tidak dijelaskan. Tidurnya Nabi tadi bagaimana? Lah justru dia dijelaskan itu menunjukkan bahwa tidur tidak membatalkan wudhu. Entah kamu tidurmu berbaring, apa tidurmu duduk, apa tidurmu ya, enggak. Dengan cara bagaimana lah? Wong bapak-bapak kadang-kala kita duduk ya tidur kok. Nanti yang ngaji ada yang tidur enggak? Lah, nah, ngaji ada yang tidur ya, kita duduk. Nah, kalau itu batal, yang nerangkan mana? Yang menerangkan batal mana? Ya ini dah. Maka kalau kembali pada ajaran Islam selesai. Karena Islam sudah komplit. Komplit itu. Ya maka kalau terjadi perselisihan, Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kalau kamu orang Islam terjadi perselisihan sama muslim, kembali pada Allah. Farudu ila Allah wa Rasul. In kuntum tu'minuna billah. Kalau kamu iman pada Allah, kembali pada Allah, pada Rasul, ketemu. Jangan-jangan tidur itu batal pada, balikan pada Rasul. Oh ternyata Rasulullah pernah meraktekkan begitu, tidur, terus terbangun, sholat tanpa wudhu dulu. Rasulullah pernah mencium istrinya mau sholat tanpa wudhu atau sholat. Nah, berarti semua itu tidak membatalkan wudhu. Ini nek ustaz ku nerangke batal kok. Lah nek kiai ku nerangke batal, saiki agama aja nurut ustazmu, aja nurut kiaimu, aja nurut ulang, nurut Allah, nurut Rasulullah. Batal apa tidak? Nah, itulah. Maka yang ditinggalkan Rasulullah itu amraini dijamin oleh beliau lantadilu. Taraktu fikum amraini, aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Yang dijamin dua perkara itu lantadilu, tidak sesat. Ma masaktum bihima, siapa berpegang teguh dua perkara itu dijamin tidak sesat, berarti pasti selamat. Apa dua perkara itu? Kitabullah, maksudnya Al-Quran. Nah, kembali ayat ini, alam ya'nil ladzina amanu antahsa qulubuhum lidzikrillah. Belum tibakah saatnya kamu mengaku dirimu beriman itu mengikuti Al-Quran? Hatimu tunduk patuh dengan kebenaran yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Nah, kalau kamu orang yang beriman, maka ikuti, warisi agama Allah, yaitu kitab Allah, Al-Quran, wa sunnatan nabihi, dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau pegang Quran dan sunnah itu dijamin selamat, tidak sesat.
Nggak usah ikut itu. Lo perkara ngaji pada ulama, pada kiai, pada ustadz boleh. Yang kita kaji itu agama Islam. Ya. Kalau nanti kita nerangkan Islam, kembalinya kalau tidak pada Al-Quran, kepada sunnah. Jangan kembali kepada primbon. Primbon yang kemarin diserahkan hari Ahad itu ya. Nah, babone ilmu. Malin primbon yang diserahkan di Ahad pagi kemarin. Ya. Itu babone ilmu primbon kuwi. Ya. Lawang agama Islam ya. Kitab sucine primbon ya. Iya Pak, lah itu Islam Jawa, ora eneng Islam Jawa ki reneng. Islam Indonesia ya ora enek. Ya. Islam Arab ya tidak ada. Ya. Kalau orang Arab yang Islam ada enggak? Ada. Orang Jawa yang Islam? Ada. Orang Indonesia yang Islam? Ada. Kitabnya apa? Sama, kitabnya orang Arab, kitabnya orang Indonesia, kitabnya orang Jawa. Kalau Islam kitabnya Quran. Ora kene Jawa kitabe primbon. Lagi Jawa ngendi kuwi? Nah, ada lagi Jawa yang lain kitabe Dharma Gandul. Ya. Ana meneh sing gandul-gandul. Nah, itu kan gitu itu orang bingung, orang Islam bingung. Orang Islam itu kitab sucinya Quran. Nah, itu. Lah itu menjadi pedoman hidup. Jadi pedoman hidup bagi orang Islam. Maka kalau kamu mengaku beriman, ditanya oleh Allah tadi, sudah saatnya belum kamu kalau mengaku beriman, hatimu tunduk patuh, ya, mengikuti Al-Quran, menuju kebenaran yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Jangan seperti orang-orang yang telah beli kitab sebelum Quran. Mereka merasa mendapat kitab suci dari Allah. Tapi cara beragamanya tidak mengikuti kitab sucinya, hanya mengikuti para ulama-ulamanya, mengikuti pendeta-pendetanya, sampai-sampai ulamanya atau pendetanya menganggap, ya, menyuruh menyembah Isa anaknya Maryam pun disembah, gitu. Ya, maka kita dilarang cara beragama seperti mereka dilarang. Ya, apalagi? Paham apa bingung? Nah, bingung wis aja baline. Ya, tambah bingung, ya. Memang ngajine ta bingung ke kok ya. Dhisik apa-apa entuk bareng saiki apa-apa ora entuk. Ya, saya ngomong apa-apa ora entuk apa. Kalau kita beragama betul itu, yang dulu tidak boleh sampai sekarang ya tidak boleh. Agama yang betul setelah Nabi Muhammad sedo wafat, tidak ada perubahan dalam syariat. Ya, karena yang memberi syariat sudah merasa cukup, yang diberi tidak ada, diambil, diwafatkan oleh Allah, sudah dinyatakan sudah sempurna. Maka nggak akan ada tambahan-tambahan wahyu lagi, menambah-nambah syariatnya tidak ada lagi. Ya. Bahkan Allah dengan tegas, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, ya. Atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam islamitina. Ya. Hari ini telah aku sempurnakan nikmatku kepadamu. Jadi sudah sempurna. Kalau sudah sempurna ya sudah. Dan setelah turun ayat itu tidak lama kemudian Rasulullah wafat. Setelah Rasulullah wafat, tidak ada nabi lagi yang diutus oleh Allah untuk menerima, karena sudah sempurna. Kalau nenek nabi setelah nabi wafat kok masih ada nabi, tidak usah ragu-ragu, mesti nabi palsu. Mesti nabi palsu. Kalau nabi palsu ya yang pengikutnya kan saking bodohnya, tidak ngerti tuntunan agama. Ya. Quran sudah mengatakan Nabi Muhammad itu dikatakan khotamul anbiya wal mursalin. Khotamul anbiya, penutup para nabi wal mursalin dan para utusan. Dengan nabi sudah tidak ada lagi, rasul tidak ada lagi. Ya. Lah terus ikutnya apa? Ikutannya yang diwariskan oleh Rasulullah tadi, yaitu Quran sunnahnya. Sampai hari kiamat dijaga oleh Allah Quran itu. Tidak akan ada perubahan-perubahan. Maka tidak perlu tambahan-tambahan syariat, tidak perlu nurunkan wahyu, maka Nabi sudah tidak diutus lagi. Ya, apalagi? Halaman 11 masuk ke halaman 12.
An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksiru du'a rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya adalah di waktu sujud, maka perbanyaklah doa di waktu sujud. Pertanyaan, maka perbanyaklah doa di waktu sujud. Yang dimaksud perbanyaklah di ini apakah berulang-ulang dalam membaca doa sujud atau doa yang bebas, Ustaz? Ada dua pendapat, ya. Karena hamba itu sedekat-dekatnya kepada Allah di waktu sujud, ya. Maka ketika sujud Nabi menganjurkan fa'aksiru doa, perbanyaklah doa. Doa itu apa? Toh? Permohonan. Mumpung kamu dekat pada Allah, banyaklah bermohon kepada Allah. Ya. Nah, mau diulang-ulang juga boleh. Ya toh? Boleh, tidak dibatasi sampai berapa, tidak dibatasi. Ya toh? Lah mau tidak ada ya tidak doa dalam sujud itu ya boleh menanya bermohon, mohon kepada Allah. Selain bacaan doa sujud tadi, kamu menambah doa boleh. Apa permohonanmu? Ya toh? Nah, ini ada dua pendapat. Karena doa itu permohonan, Nabi kita mengatakan la yaqbalullah doa min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak mengabulkan doa. Ya, hambanya orang yang berdoa tapi hatinya kosong. Doa ning orang ketika repe. Tidak dikabulkan oleh Allah. Ya, seperti orang yang sholat tiap hari doa ihdinas siratal mustaqim. Semua orang sholat mesti baca ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Itu artinya apa? Ya Allah, tunjuklah kami ke jalan yang lurus. Nih gandeng tidak tahu, walaupun ngucap ihdinas siratal mustaqim, tapi kalau kepengen jalan yang lurus, cari primbon, cari Darmo Gandul, kepengen selamat naik Gunung Kemukus, kepengen selamat ke mana? Gunung launya nyoto nyurung Ngawi, Gunung Ngawi atau Gunung Lawu sana. Ya, padahal iya karena butuh wa iya ka nasta'in, berarti permohonanmu tidak dikabulkan oleh Allah. Kamu ngomong tok tidak tahu maksudnya. Kalau tahu ihdinas siratal mustaqim, oh siratal mustaqim ternyata Quran. Karena Quran dijelaskan oleh faqad hudiya ila siratal mustaqim. Sungguh Quran itu menunjukkan kamu ke jalan yang lurus. Kalau saya mau ditunjukkan ke jalan yang lurus, berarti saya harus mengkaji Al-Quran. Memahami Al-Quran yang sudah dijelaskan di situ, yang perintah dia lakukan, yang larangan dijauhi, itu berarti jalan yang lurus. Gitu. Maka doa itu permohonan. Ya kan? Nah, karena kita memohon pada Allah dengan bahasa yang kita punya boleh, sebab nganggo bahasa Arab ya ora mudeng artine. Maka itu ada dua pendapat. Sujud memperbanyak doa tadi, kalau bacaan sujud nggak boleh diwawai. Ya, kalau menambah doa dengan bahasa Indonesia ada yang berpendapat boleh, itu pendapat, tidak bisa dikompromikan. Ya sudah, kalau tidak bisa dikompromikan ya masing-masing melaksanakan. Nah kalau kembali pada Allah dan Rasul, kembali pada Rasul, Rasul mengatakan fa'aksiru doa, perbanyaklah doa. Nah, sehingga di waktu sujud itu kita memperbanyak doa boleh, ya, boleh. Apa harus dengan bahasa Arab? Kalau Rasul mesti bahasa Arab. Ya. Kalau kita bahasa Arab ora mudeng ora iso. Ya, maka itu bacaan sujudnya jangan diwawai, bacaan sujud paten seperti yang contohkan Rasulullah. Adapun doa bebas. Karena Allah itu bukan Tuhannya orang Arab saja. Dan Allah itu ngerti bahasanya manusia seluruh dunia. Bahasa Inggris ya paham, bahasa Cina ya paham, bahasa apapun Allah paham. Maka kalau kamu mohon pada Allah yang sifatnya permohonan tidak harus dengan bahasa Arab. Ya. Tapi yang sudah ditentukan jangan diganti, nggak boleh.
boleh. Nah, begitu maksudnya hadis itu. Apalagi Halaman 12 hadis yang terakhir. An Ali bin Abi Thalib annahu qala nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qiraati fir ruku'i was sujudi wala aqulu nahakum rawahu Muslim. Dari Ali bin Abu Thalib ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangku membaca Al-Qur'an ketika ruku dan ketika sujud. Dan aku tidak mengatakan beliau melarang kalian. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut, apakah maksudnya larangan itu hanya berlaku untuk Ali bin Abi Thalib? Apakah juga berlaku untuk selain beliau, Ustaz? coba dibaca lagi artinya. Dari Ali bin Abu Thalib ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangku membaca Al-Qur'an ketika ruku dan ketika sujud. Dan aku tidak mengatakan beliau melarang kalian. Hadis riwayat Muslim. Nah, terus hadis di atasnya dibaca sekali. An Ali bin Abi Thalib qala nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qiraatil Qur'ani wa ana raqiun aw sajidun rawahu Muslim. Dari Ali bin Abu Thalib ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangku membaca Al-Qur'an ketika ruku maupun ketika sujud. Hadis riwayat Muslim. Sekali di atas baca lengkap. An Ali bin Abi Thalib qala nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a raqi'an aw sajidan rawahu Muslim. Dari Ali bin Abu Thalib ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangku membaca Al-Qur'an ketika ruku maupun ketika sujud. Hadis riwayat Muslim. Sudah jelas kan? Dari 3 hadis itu Ali bin Abi Thalib menerangkan kepada kita bahwa Ali bin Abi Thalib tidak boleh atau dilarang membaca Quran di waktu rukuk maupun di waktu sujud. Sudah tak? Nah, di dalam hadis yang terakhir tadi Ali menambahkan, tapi tetap masih mengatakan bahwa Rasulullah SAW melarangku membaca Quran ketika ruku dan sujud. Ini Rasulullah melarang Ali. Dan aku tidak mengatakan beliau melarang kalian. Memang Rasulullah tidak pesan pada Ali supaya orang-orang lain dilarang membaca Quran di waktu ruku dan di waktu sujud. Tidak usah dilarang. Tapi walaupun tidak dilarang karena itu Ali yang dekat pada Rasulullah, dilarang jangan membaca Quran di waktu rukuk dan di waktu sujud. Dan Rasulullah memang tidak memerintahkan Ali supaya ini dikatakan semua sahabat-sahabat di waktu sujud rukuk tidak boleh baca Quran, tidak. Tapi dengan kata-kata Ali seperti itu dikabarkan kepada sahabat lain, berarti bisa mengambil kesimpulan. Berarti di waktu sujud dan waktu rukuk tidak boleh membaca Quran. Memang baca Quran di waktu sholat itu hanya pada waktu berdiri. Itu baca Al-Fatihah, kemudian surat, sujud, rukuk dan sebagainya. Sampai selesai tahiyat itu pun nggak ada. Qurannya nggak ada. Nah, yang dilakukan Rasulullah pun seperti itu. Rasulullah itu menjelaskan rukuk bacaan ini, sujud bacaannya ini, ya kan tidak ada kan bacaan rukuk dan sujud diambilkan atau baca Quran dan baca Quran kan nggak ada. Walaupun bacaannya panjang dari Quran, surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, surat An-Nisa itu di waktu membaca surat setelah Al-Fatihah, ya. Nah, ketika rukuk, walaupun berdirinya lama ketika saya berdiri, ketika sama benar berdiri. Sujudnya juga lama seperti berdiri lamanya seperti lamanya orang ketika berdiri tadi, tapi Nabi tidak mencontohkan membaca Quran. Nah,
Jadi itu bukan berarti terus karena ya Ali tidak diperintahkan melarang kepada kamu berarti kamu boleh, bukan berarti begitu. Ya, wong itu dari Ali. Nabi kita mengatakan Ali dilarang membaca Quran di waktu rukuk maupun di waktu sujud. Sudah. Dan Nabi juga tidak menerangkan bahwa selain kamu boleh, itu tidak begitu. Apalagi? Kembali ke halaman 4 masuk ke halaman 5 Ustaz. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin alal jabhati wa asyara bi yadihi ala anfihi wal yadaini war rukbataini wa atrafil qadamaini wala nakfitan siyaba wasya'ra rawal Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan supaya bersujud atas 7 tulang anggota badan, yaitu dahi, dan beliau mengisyaratkan dengan tangannya pada hidungnya, 2 tangan, 2 lutut, dan 2 ujung telapak kaki. Dan kita tidak boleh ketika sujud menyingkirkan pakaian dan rambut. Hadis riwayat Bukhari. Pertanyaan, dalam meletakkan ujung telapak kaki, ini sebaiknya kaki dirapatkan atau direnggangkan, Ustaz? Waktu apa itu? Waktu sujud meletakkan 2 telapak kaki menancap ke bumi. Itu apakah kedua telapak kaki ini direnggangkan? Artinya satu dengan yang lain menjauh atau didempetkan antara telapak kaki itu, Ustaz? Itu tidak ada penjelasan. Yang penting dijelaskannya ditancapkan jarinya, ya. Jadi ketika kita sujud itu jarinya dipanjatkan begitu, tidak digelebrehkan begitu, tidak. Perkara ini dirapatkan apa direnggangkan, tidak diterangkan di situ. Yang diterangkan tentang jarinya dipancatkan begitu. Ya, kalau tidak diterangkan jangan mencari-cari. Ya, udah apa yang ada itu diikuti udah betul. Nah, nanti kalau memang ada dalam kajian kita nanti ditemukan ternyata kakinya dirapatkan, ada hadis lain yang belum sekarang kita ketahui, yang kita ketahui baru memancatkan kakinya tadi sudah dipancatkan. Ya, nanti kalau ternyata diketemukan kakinya harus rapat, ya dirapatkan. Kalau belum, ya sudah dirapatkan ya boleh, tidak dirapatkan boleh, tapi yang jelas di situ diperintahkan kakinya dipancatkan begitu. Apalagi? Berikutnya hadis yang di bawahnya di halaman 5. An Abdillah bin Malikin ibni Buhainata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdua bayadu ibtaihi rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Malik yaitu Ibnu Buhainah, ia berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sholat ketika sujud, beliau merenggangkan 2 tangannya dari rusuknya sehingga kelihatan putih kedua ketiaknya. Hadis riwayat Bukhari. Pada saat sholat berjamaah, terkadang karena terlalu sempit dan saat sujud sulit untuk merenggangkan kedua siku-siku. Nah, yang seperti ini bagaimana, Ustadz? Mohon penjelasannya. Jelas itu, kalau memang tidak bisa merenggangkan ya tidak usah direnggangkan, karena kabeh kalau merenggangkan dan sikut-sikutan nanti. Wong softnya rapat, yang satu mau merenggangkan ke sini, yang satu merenggangkan kan gak raiso, akhirnya sikut-sikutan. Maka perintah itu dilaksanakan semaksimalnya. Kalau direnggangkan ya tidak terlalu merenggang, pokoknya jangan sampai dipepetkan pada apa? Nah, pada rusuknya. Ojo nanti pepet kayak gitu, yang renggang semaksimalnya lah, dapatnya seberapa. Nah. Di samping itu menunjukkan pakaian kan dari Rasulullah, pakaian sampai kelihatan ketiaknya. Kalau kita mbok renggangkan sampai ini kan tidak kelihatan loh ketiak kita.
Menunjukkan bahwa pakaian zaman Nabi itu beda dengan sekarang yang diterangkan. Maka ketika sujud tidak boleh menyingkirkan pakaiannya tadi. Mungkin ada pakaian yang lewer di tempat sujudnya, nanti tinggal batuknya terhalang oleh rambut atau terhalang oleh pakaiannya, tidak boleh singkirkan. Jadi pakaiannya beda dengan kita ya. Menyingkirkan stol tidak boleh itu. Apalagi Halaman 8 masuk ke halaman 9, Ustaz. An Hudzaifah annahu shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kana yaqulu fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la wa ma ata ala ayati rahmatin illa waqafa wa sa'ala wa ma ata ala ayati adzabin illa waqafa wa ta'awwadza rawahu Tirmidzi. Dari Hudzaifah bahwasanya ia pernah sholat malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam rukuknya subhana rabbiyal azim, maha suci Tuhanku yang maha agung, dan dalam sujudnya membaca subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Dan tidaklah beliau melewati ayat rahmat melainkan beliau berhenti lalu memohon rahmat. Dan tidaklah beliau melewati ayat azab melainkan beliau berhenti lalu memohon perlindungan dari azab. Hadis riwayat Tirmidzi. Pada kalimat dan tidaklah beliau melewati ayat rahmat melainkan beliau berhenti lalu memohon rahmat dan seterusnya. Prakteknya bagaimana, Ustaz? ya, prakteknya itu kalau membaca ayat kemudian melewati ayat yang menerangkan tentang rahmat, Nabi berhenti berdoa mohon rahmat. Ya, kalau membaca melewati ayat yang mengenai azab, dia berhenti mohon dijauhkan dari azab. Ya, itu aja. Ya, kalau kamu mau praktekkan begitu ya boleh aja. Kalau nanti pas misalnya membaca kebetulan yang dibaca ayat mengenai azab, kamu berhenti terus membaca ta'awud dijauhkan dari azab yang kamu baca tadi ya, mohon pada Allah supaya dijauhkan dari azab.